Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita bakal bahas tentang topik yang menarik di mana Indonesia itu berpotensi bisa menjadi pusatnya ekosistem blockchain global dunia. Nah, hari ini kita bakal lihat seberapa banyak sih orang atau penduduk Indonesia yang tertarik dengan investasi aset kripto dan seberapa banyak dari jumlah itu yang sebenarnya bisa berpotensi membangun ya ekosistem teknologi di balik dari aset kripto sendiri. Jadi kita bakal lihat beberapa contoh keterlibatan Republik Rupiah khususnya di Bali dan beberapa tempat lain di Indonesia yang bisa kalian ikut partisipasi dan tertarik. Oke, let's go. Oke guys, pertama kita lihat dulu ya dari data yang kemarin itu kalau nggak salah ini tahun 2023 nih ternyata. Jadi yang terbaru ya Juli, itu kita bisa melihat investor kripto sebanyak 17,67 juta orang, itu hampir 18 juta, dan ini merupakan chart untuk pertumbuhannya ya dari bulan ke bulan. Jadi kalau misalkan kita lihat angka 17,67 juta, hampir 18 juta, itu kayak 17 kota metropolitan menurut klasifikasinya pemerintah. Karena kalau pemerintah bilangnya metropolitan itu kan penduduk di atas 1 juta. Terus kalau kita lihat dari perbandingannya sama provinsi yang ada di Indonesia, sebenarnya untuk angka yang kita lihat ini sebenarnya 2020 ya. Jadi mungkin kurang relevan untuk tahun 2023 ini, tapi menurut pendapat saya tidak begitu jauh. Kasarannya itu lebih dari mayoritas provinsi yang ada di Indonesia. Jadi bahkan itu lebih dari Sumatera Utara, lebih dari Banten, dari DKI Jakarta, dan kalau misalkan kita mau lihat sama yang Jawa Tengah itu sebenarnya setengah ya. Ini Jawa Tengah kan 34 jutaan, jadi itu sebenarnya setengah dari jumlah penduduknya Jawa Tengah. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi penduduk dan dari sisi investor aset kripto, menurut pendapat saya banyak dari mereka yang mungkin ya realistis saja, mereka peduli dengan cuannya aja, dengan profitnya. Mereka mencari alternatif tempat di mana mereka bisa investasi atau trading, tempat di mana mereka bisa spekulasi. Dan banyak dari mereka yang mungkin malah sebenarnya kalau ditanyain soal teknologi di balik aset kripto seperti blockchain dan kawan-kawannya itu mungkin banyak yang kurang paham juga. Nah, tapi saya tetap optimis kalau melihat banyak orang sudah tertarik investasi di aset kripto duluan, tidak menutup kemungkinan sebagian orang ini itu bakal kemudian mengulik lebih lanjut. Kalau misalkan mereka bear market masih riset dan masih peduli, kayak kalian-kalian yang nonton Republik Rupiah itu pasti lebih peduli daripada yang pas masa bear market meninggalkan pasar, itu bisa jadi ikutan membangun ekosistem blockchain dunia. Nah, kalau misalkan kita melihat dari konferensi yang baru terjadi di Token 2049 di Singapura berapa minggu yang lalu, itu kan banyak banget ya orang-orang yang membagikan kesan-pesan mereka tentang narasi apa yang paling jelas yang sekarang lagi dipertimbangkan, lagi diperbincangkan, lagi dibangun sama orang-orang. Dan yang paling hangat, yang paling panas kemarin rame itu diomongin adalah real world asset, gimana aset-aset dunia nyata itu bisa dimasukkan secara on-chain, bisa ditransaksikan secara on-chain. Dan satunya lagi dari aset dunia nyata itu adalah stablecoin. Jadi ada beberapa narasi-narasi yang sebenarnya melihat gimana dunia barat itu sebenarnya dari sisi regulasi sekarang ya, dengan seberapa ketatnya mereka membuat orang-orang dan para pembangun dan para inovator jadi mulai mengalihkan perhatian ke wilayah-wilayah yang ada di timur, di mana mereka mulai ekspansi ke Asia Tenggara, dan khususnya ke Indonesia juga. Jadi kita bakal lihat nanti contoh-contoh nyatanya, bukan cuma teori doang. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari orang-orang yang diwawancarai di Token 2049 juga, mereka berpendapat bahwa regulasi yang ada di benua Asia itu sebenarnya sedang menuju ke arah yang lebih positif daripada yang ada di sisi barat. Nah, kalau misalkan kita mau ngelihat dari yang pertama ya, untuk kemarin itu kalau misalkan kalian lihat soal ekosistem blockchain Polkadot, itu kan kemarin ada beberapa berita yang mungkin sentimennya negatif atau kurang baik. Salah satunya tuh di mana Verti ya, kontributor yang besar untuk
pengembangan blockchain Polkadot itu habis nge-lay off tiba-tiba kebanyakan karyawannya mereka. Nah, cuman yang menarik adalah dari layoff-nya Parity dan Web3 Foundation ini, bukan Web3 Foundation sih. Web3 Foundation mungkin menurut artikel dari DL News ya, ini mungkin juga akan layoff, tapi yang sudah beneran layoff itu Parity. Dan ternyata dari sisa karyawan Parity itu yang tidak di layoff itu merupakan tim-tim yang ada di Asia. Jadi itu merupakan hal yang menarik di mata saya karena terlepas dari adanya tekanan-tekanan mereka untuk merestrukturisasi tim, itu yang disisain merupakan yang ada di Asia. Dan kalau misalkan kita mau ngelihat soal ekosistem blockchain ya, kan ada banyak banget tuh. Tapi kalau kita ngelihat komunitas itu selalu ada di mana-mana. Dan kalau misalkan kita ngelihat soal hub atau pusat, itu nggak selalu ada di mana-mana. Bedanya apa? Kalau kayak komunitas gitu, misalkan nih kita ngomongin soal Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain, itu kan banyak banget komunitasnya di Indonesia. Ada yang membangun di sana, ada yang tertarik investasi, ada yang spekulasi segala macam. Cuman mereka tidak dalam bentuk konkret di mana mereka tuh punya bangunan fisik, mereka tuh punya support yang kelihatan jelas, dan mereka tuh di-funding secara ofisial sama kontributor utama dari blockchain tersebut. Nah, ini yang sebenarnya yang kita pertama kali lihat ya dari ekosistem blockchain global kayak Polkadot, di mana mereka tuh udah bikin Polkadot Hub, yaitu pusat dengan bangunan fisik di mana orang-orang yang pengen membangun di Polkadot, pengen mendapatkan support apa segala macam, itu bisa langsung datang. Dan itu ada letaknya di gedung DNA di Bali. Jadi itu dengan kolaborasi bersama Bali Blockchain Center. Kalau misalkan kalian mau ngeliat di Twitter tuh namanya Polkadot Sanctuary, dan di sini kalian bisa ngeliat sendiri ya gedung fisik tempat kita bisa mencari support untuk yang pengen building di ekosistem Polkadot, terus untuk event-event dan kerjasama yang akhir-akhir ini sedang kita lakukan. Dan kalau misalkan kalian tahu soal konferensi Soulbound kemarin di Medsos RR yang kemarin sering kita promosiin, itu kan konferensi Soulbound-nya juga salah satu sponsor terbesarnya adalah Polkadot, dan sampai Polkadot Ambassador yang kepalanya itu ada di Eropa kemarin juga pada datang ke Bali untuk menghadiri, untuk membagikan pesan, dan mereka tuh juga membantu orang-orang yang tertarik dengan ekosistem ini untuk bisa ikutan dengan Blockchain Academy yang katanya tahun depan itu bakal ada di Singapura atau di Hong Kong kalau nggak salah. Jadi dekat ya sama kita, dan itu menunjukkan lagi bukti untuk ekspansinya dia ke Indonesia. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari sisi Bali Blockchain Center pun mengadakan Block Talk setiap 2 minggu sekali, kadang bisa seminggu sekali, dan itu membahas dari sisi Polkadot, ekosistem, gimana kita bisa building, dan kadang ada penjelasan yang di luar dari sisi teknis juga. Jadi nggak selamanya itu harus berbau teknis. Dan kalau misalkan kalian pengen ngikutin lebih lanjut, Polkadot Sanctuary itu ada di Twitter. Silahkan kalian lihat aja bagaimana ekosistem blockchain global ini yang sebenarnya kalau kita ngelihat dari CoinGecko dari sisi market cap itu top 10 ya. Kalau mengeluarkan stable coins, mengeluarkan koin-koin exchange apa lain yang sebenarnya bukan ekosistem blockchain publik. Jadi dengan mereka melirik Indonesia, mereka melirik Asia Tenggara secara khususnya, ini ada potensi nih di mana Indonesia bisa jadi pusatnya ekosistem blockchain. Dan itu hanya satu contoh aja dari Polkadot. Kalau misalkan kalian ngelihat di Jepang itu ya, itu kan ada yang namanya Astar. Tapi sebelum itu kami mau ngasih tahu aja Twitternya untuk yang pengen ngikutin Bali Blockchain Center, itu ada di @blockchainbali. Jadi ini semua udah kita follow sama RR. Jadi kerja sama kita sama beberapa kampus, gimana kita pengen memajukan industri dan ekosistem blockchain. Itu semua kalian bisa ngikutin update-annya, dan kalau nggak pengen ketinggalan event-event terbaru juga silakan. Kayak yang baru-baru ini juga nanti saya bakal jelasin, itu ada hackathon, ada hack for ID, dan itu membantu orang-orang yang pengen bikin bisnis di Web3. Mereka cuma punya ide, tapi pengen support dari sisi developer, support dari sisi finansial. Itu banyak ekosistem yang tertarik untuk nge-funding dan membantu kita. Salah satu contohnya ya Polkadot, tapi contoh lainnya itu ya ICP. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut untuk sisa video ini. Tapi singkat aja kita mau nyebutin soal Astar Network. Kalau misalkan kalian belum tahu, di Jepang itu ya, setiap kali ada entitas atau institusi pingin bikin bisnis mereka menjadi terintegrasi dengan Web3 atau masuk secara on-chain, mereka tuh nyarinya Astar. Dan kita berusaha membangun ekosistem blockchain juga di Indonesia, biar kalau mereka itu pengen masuk secara on-chain, pengen terintegrasi ke Web3, mereka yang nyarinya kalau di Indonesia itu ada Mandala Chain. Jadi kalau misalkan kalian pengen lihat di Twitter, itu namanya Mandala Chain, merupakan layer 1 enterprise yang khusus untuk enterprise sesuai dengan namanya, untuk institusi, entitas, pokoknya siapapun lah, dari sisi BUMN, pemerintah, atau bisnis swasta pun sekalian. Kalau misalkan pengen terintegrasi dengan Web3 dan blockchain, itu yang sedang dikerjakan oleh Bali Blockchain Center. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat polanya ya, bahwa dengan ketatnya regulasi di sana dan ramahnya regulasi di sini, di sana maksud saya di negara-negara barat, kita jadi punya banyak banget peluang guys. Kalau nggak pengen ketinggalan,
kita jadi bisa ikutan partisipasi. Dan untuk kalian-kalian yang punya ide bagus, kalian mungkin cuman kurang dari sisi developer sama funding aja, ada banyak jalan untuk bisa kalian ikutan partisipasi. Itulah kenapa RR juga sering banget ikutan terlibat ya dengan event-event dan dengan ekosistem yang ada di Bali khususnya ya. Tapi nanti secara garis besar kita ingin memperluas diri ya, sampai bisa ke seluruh Indonesia, ke kota-kota, ke provinsi yang lain di Indonesia, melakukan road tour dan segala macam untuk membantu pembangunan juga di sisi-sisi luar Bali. Tapi pada akhirnya tujuan yang lebih besar ya tetap Asia Tenggara dan Asia lebih luas. Itulah kenapa kalau misalkan kalian melihat di berita ya, belum lama ini Divinity Foundation, kontributor besarnya ICP yang tadi sempat kita sebutin, itu juga meluncurkan ekspansi mereka untuk bikin aliansi di Asia. Sampai dia meluncurkan inisiatif $20 juta untuk mendorong adopsi Web3 di seluruh Asia. Dan dari berita ini, salah satu nama negara yang disebutin itu adalah Indonesia. Jadi ya guys, ICP Hub aja bahkan juga sudah masuk ke Indonesia. Jadi bukan cuma Polkadot Hub doang, tapi ICP Hub juga. Ini bukan cuma komunitas seperti yang saya bilang di awal tadi, yang dimana orang sama-sama suka blockchain, sama-sama suka kripto, terus berkumpul, gathering, hangout, terus makan bareng, bukan. Tapi bener-bener di funding sama kontributor utama dari blockchain tersebut. Dan dari funding situ, orang-orang jadi bener-bener bisa mewujudkan ide-ide mereka, pengen bikin aplikasi, pengen bikin produk, pengen bikin bisnis Web3, bisa terjadi, bisa direalisasikan. Kalau ada yang pengen tahu internet komputer itu apa, bisa nonton video kami 2 tahun yang lalu. Cuman karena sudah 2 tahun, mereka sudah ada banyak sekali update dan perkembangan yang bakal kita kasih tahu lebih lanjut ke depannya. Karena banyak juga yang nanyain di komentar kan, di video-video YouTube, di live stream kami tuh pada nanyain gimana update dan nasib kabar dari internet komputer dari ICP. Nah itu bakal kita lebih sering bahas di YouTube RR. Jadi jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan tuh notifikasi dari kami. Tapi intinya dari pertumbuhan yang mereka inisiatif lakukan tadi, ICP itu pengen membangun tuh pengembangan blockchain di Asia, dan dia pengen merambah juga ke universitas-universitas, jadi ke mahasiswa-mahasiswi, terus entrepreneur teknologi, terus ke komunitas-komunitas developer. Itu juga yang kemarin kita sempat lihat di Twitter RR. Kalau misalkan kalian udah follow, jangan lupa juga follow guys biar gak ketinggalan notif baru. Karena kemarin tuh ada kesempatan kalian untuk ngikutin program bootcamp eksklusif. Bukan bootcamp, lebih ke kayak inkubator, dimana selama tanggal 9 Oktober kemarin sampai 27 November nanti, itu ada selama 7 minggu kalian melakukan sesi tatap muka, ada sesi online juga, tapi kalian tuh dapat funding, kalian tuh dapat posisi senilai $10.000 secara gratis untuk membangun produk aplikasi. Jadi luar biasa ya, kalau misalkan kalian punya ide, pengen bikin bisnis Web3 dan ngerasa kayak bear market ini masih lama, saya pengen meluncurkan sesuatu aja deh daripada spekulasi mulu, trading bond sana sini, itu banyak banget kesempatannya. Kalau misalkan kemarin kalian ada yang udah kelewatan, apply-nya udah lewat dan udah jalan inkubatornya, bakal ada banyak peluang-peluang lagi untuk berikutnya. Kemarin aja kalau misalkan kalian lihat di medsosnya Disruptives, kalau ada yang pengen ngikutin untuk hub ICP di Bali, itu namanya Disruptives. Tapi ini bukan Bali secara khusus, ini Indonesia secara umum. Jadi kalau misalkan ada yang pengen ngikutin, follow di sini, kalian bisa ngeliat banyak banget event yang mereka lakukan. Dan yang baru kemarin tuh di Istiqom ya, di Istiqom Bali itu juga kemarin sampai ada event, ada acara juga, dan ada pengenalan tentang gimana blockchain itu bisa merambah ke kampus-kampus, dan gimana mahasiswa-mahasiswi yang tertarik, terutama yang backgroundnya tuh IT ya, teknologi informasi atau TI ya, itu juga bisa mulai melihat peluang blockchain. Jadi mereka nggak ketinggalan dan Indonesia bisa memanfaatkan itu. Jadi kalau misalkan kalian mau ngikutin silakan. Ini kemarin ada yang di Jakarta juga, jadi nggak cuma di Bali. Terus ini yang pas kemarin ICP Hub-nya itu saling meet up. Dari yang ada di Bulgaria, di Dubai, di India, di Singapura tuh saling bertemu dan saling meet up. Jadi dari sisi ekspansinya aja udah kelihatan kok guys. Kita tuh punya potensinya dan orang-orang kita tuh banyak yang pinter-pinter orang Indonesia itu. Cuman kita tinggal melihat cara memanfaatkan opportunity itu aja gimana gitu kan. Kayak mungkin orang-orang belum sadar kalau Indonesia tuh punya potensi. Dan sebenarnya dengan banyaknya ekosistem blockchain global nih, ini bukan proyek lokal ya.
Jadi proyek global kayak Polkadot dan ICP yang kemudian sudah melirik dan ekspansi membuka pusatnya mereka, hubnya mereka di Bali pertama, kemudian nanti bakal ekspansi lebih luas ke seluruh Indonesia dan lain-lain. Itu jadi sebuah kesaksian bahwa semakin banyak ekosistem mereka itu bakal membuka kita peluang untuk yang pengen ikut partisipasi. Jadi gimana kalau misalkan kalian tertarik bikin produk, bikin aplikasi, membangun bisnis Web3, dan kalian pengen memajukan blockchain dunia biar Indonesia juga bisa ikutan main ya di kancah dunia, nggak cuman di kalangan-kalangan kita aja, itu bisa. Kemarin aja Hack4ID itu juga saya salah satu mentornya yang bantuin orang untuk bisa brainstorm idea dan dari ide itu bisa mewujudkan jadi realisasi. Jadi ada banyak banget contoh-contoh nyata, kasus-kasus nyata yang sebenarnya kalau misalkan kalian kurang ikutin mungkin tidak tahu. Tapi diam-diam Indonesia itu menjadi pusat ekosistem blockchain dunia. Jadi gimana sih menurut pendapat kalian? Ada nggak komentar? Dan kira-kira ada nggak komunitas atau blockchain lain lagi yang harapannya itu bisa membuka hubnya juga di Indonesia? Kalian bisa komentar di bawah, karena itu jadi salah satu peran Republik Rupiah untuk bisa nge-reach out ke ekosistem-ekosistem tersebut. Karena seperti yang kalian tahu di YouTube kami itu kami bahas banyak banget ekosistem. Dan salah satu contoh yang utama juga yang baru blockchain layer 1 EVM itu Monet, itu juga kemarin habis ngobrol-ngobrol sama saya juga tentang rencana mereka untuk bisa membangun dan ekspansi diri mereka ke Indonesia. Karena percayalah, komunitas yang paling ramai di server Discord sama Telegramnya Monet kemarin itu juga orang-orang Indonesia aja. Jadi jangan sampai peluang-peluang kita sebagai warga negara Indonesia itu terlewatkan, karena banyak banget batasan-batasan regulasi di negara-negara barat dan mereka mulai melihat ekspansi ke Asia. Mari kita tunjukkan Indonesia sebagai yang unggul di Asia Tenggara khususnya ya. Jadi kita bisa ngambil opportunity itu di mana developer bisa memberikan pengetahuan mereka yang udah building ekosistem besar ke Indonesia, dan di mana funding itu juga bisa masuk ke sini untuk kita-kita yang merasa kayak saya cuma punya ide tapi saya nggak ada modal, saya nggak ada developer, saya nggak ada kemampuan teknis. Nah itu yang nggak usah dikhawatirkan. Perlahan Indonesia sudah menjadi pusatnya dan semua dari mereka bakal ekspansi ke sini. Jadi silakan follow Republik Rupiah, semua medsos yang kami punya, website kami, Instagram, Telegram, Discord, Twitter, biar nggak ketinggalan dan biar nggak kelewatan kesempatan kalian untuk ikutan partisipasi. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Cheers!